makanan, bergerak, bernafas, tumbuh dan kembang, dan berkembang biak. Cukup? Tepuk tangan buat kira-kira ada lagi yang mau memberikan pendapatnya terkait pelajaran kita kemarin, atau apa yang dia ingin sampaikan, atau apa yang dia ketahui tentang pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin? Ada lagi? Oh iya, Hafiz ya, silakan Hafiz. Peka terhadap rangsangan dan ekspresi. Peka terhadap, berarti menambahi ya, menambahi ciri-ciri makhluk hidup yang disampaikan oleh Sabina. Mungkin atau ada lagi yang bersedia? Silakan, ada? Oke, Hafiz. Satunya seperti yang disampaikan oleh Sabina, yaitu bergerak. Bergerak memiliki perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati. Seperti kalau makhluk hidup itu dia bisa bergerak tanpa bantuan apapun, sedangkan benda mati dia tidak bisa. Memang sesungguhnya ada yang benda mati yang bisa bergerak, yaitu jam. Akan tetapi jam itu bergerak karena ada bantuannya, yaitu baterai. Jadi untuk Hafiz, dia mencoba untuk membedakan ya antara benda hidup dan benda mati. Oke, mau minta satu orang lagi. Kira-kira siapa yang bersedia menyampaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup atau pelajaran yang kemarin? Ada? Oh, dari kelompok ini lagi, boleh ya? Silakan, Pak Ujang. Saya memberi contoh yaitu makan. Makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak makan. Cara makan makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah membuat makanannya sendiri, sedangkan heterotrof adalah tidak dapat membuat makanannya sendiri. Untuk Pak Ujang juga menyampaikan ya ciri-ciri makhluk hidup terkait dengan nutrisi ya, Pak Ujang ya, terkait dengan bahwasanya makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi. Luar biasa, kalian masih ingat dengan pelajaran kemarin. Semoga hari ini bertambah pengetahuan kalian tentang pelajaran makhluk hidup. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Iya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Tadi ada sedikit memunculkan ya di layar, yaitu judul kita atau materi kita hari ini klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama kamu tahu tujuan daripada kita belajar atau kita melakukan klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah Ibu sampaikan, kalian kaji kan kemarin tentang klasifikasi makhluk hidup. Itu nanti ada pengelompokan makhluk hidup. Nah, nanti juga kalian akan tahu ciri-ciri daripada makhluk hidup. Nah, kita masuk aja langsung ya terkait dengan pembelajaran hari ini. Kalian bisa lihat ada sebuah gambar. Ini gambar apa ini? Ya, jelas ya, ini adalah gambar perpustakaan. Kemudian Ibu kasih satu gambar lagi. Ini gambar apa ini? Gambar pajak ya. Kalau orang Medan bilangnya pajak, kalau orang Jawa sana bilangnya pasar gitu ya. Ini kalau kita orang Medan bilangnya pajak. Nah, di dua gambar ini ada gambar perpustakaan, kemudian ada gambar apa ini? Pasar ya, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Dari gambar ini, siapa yang bisa menceritakan atau mengambil apapun yang kamu lihat dari gambar ini? Ada apa di gambar itu? Ada banyak buku. Ada banyak buku. Ada banyak buku yang kita nggak tahu buku-buku apa di dalamnya. Kemudian kalau gambar ini ada banyak apa ini? Ada banyak buah tentunya kan. Nah, dari gambar yang kalian lihat ini, siapa yang bisa menghubungkan atau siapa yang bisa menceritakan pendapatnya atau pernyataannya yang lain tentang gambar ini? Coba, siapa yang duluan? Ada Namira dan ada Kesia. Coba dari Namira ya. Namira silakan. Ya, seperti di gambar yaitu perpustakaan. Perpustakaan dapat kita lihat bahwa buku tersusun rapi dan terkompos seperti buku
matematika dengan matematika. Itu pada umumnya kalau di perpustakaan ya. Ya, selanjutnya coba kita lihat gambar berikutnya. Ya, sama seperti buah-buahan juga masih terkopi dan terkopak seperti buah apel yang ada akar dan buah jeruk yang bodoh. Ya, tepuk tangan dong buat Nah, sekarang Ibu minta coba siapa yang bisa mengkaitkan dengan pelajaran hari ini. Kenapa sih dibuat kelompok-kelompok begitu? Kayak tadi perpustakaan kata temannya harus IPA, kelompok IPS, kelompok matematika, misalnya buah juga gitu. Buah jeruk, kemudian semangka tersendiri. Coba hubungkan dengan pelajaran kita hari ini yaitu terkait klasifikasi makhluk hidup. Apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian? Kesha tadi udah nanya sekarang mau Kesha nggak mau ketinggalan ini. ya, silakan Kesha. Agar memudahkan seseorang untuk mempelajari tentang makhluk hidup. Agar mempermudah kita ya untuk mempelajari tentang makhluk hidup. Sama halnya kalau misalnya perpustakaan Atau buah apel tadi, bayangkan kalau ini berserakan. Susah nggak kita mencarinya? Susah. Mau nyari apel, cari dulu. Kalau mau cari buku IPA di perpustakaan, kalau nggak dikelompokkan, susah kita mencarinya. Nah, tujuan tadi sudah disampaikan sama Kesha. Udah luar biasa tadi jawabannya ya. Sekarang Ibu mau tunjukkan lagi gambar. Kemarin kan Ibu sudah meminta kalian untuk mencari informasi di internet terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari yang informasi yang kalian dapat di rumah ketika mencari di internet dan lain sebagainya, di buku dan lain sebagainya, ini kira-kira apa ini? Gambar apa ini sebenarnya? Yang sebelah ada berapa? Ada yang tahu nggak tentang berapa klasifikasi makhluk hidup? 5. Ini berarti udah nyari ya, udah pada mencari. Ibu tunjuk ya, Ibu langsung tunjuk ini boleh ya. Untuk akar, kira-kira ini akar gambar apa ini? Gambar kelompok apa ini? Ada yang bisa memberi jawaban? Monera. Oke. Kalau Ija ini apa Ija? Protista. Yang sebelah sana Ibu mau. Puan ini apa Puan? Animalia. Oke. Yang sebelah sana, siapa yang bisa jawab? Apa ini gambar apa? Plantae. Oke. Yang sebelah sini ini gambar apa? Gambar bunyi. Nah, gambar yang kelima ini sudah dikelompok-kelompokkan sama seperti pengelompokan buah yang ada di pajak atau di pasar tadi, pengelompokan buku yang ada di perpustakaan tadi. Kenapa mereka dikelompokkan? Ada lagi yang mau jawab, silahkan. Kenapa mereka dikelompokkan? Karena ciri-cirinya ada yang berbeda, terus ada juga yang sama. Oh, berarti bagaimana kalau yang berbeda? Yang berbeda dikelompokkan terpisah. Berarti ini terpisah. Berarti Ya. mereka berbeda. Lalu bagaimana dengan yang rame-rame ini? Mereka di satu kelompok. Karena ciri-cirinya sama. Karena ciri-cirinya sama. Oke, tepuk tangan lagi buat kita semua. Nah, sekarang kita mau gali lagi lebih dalam ya dari pendapat Kesha tadi. Kita mau gali lebih dalam. Kita bisa dong lihat ini berbeda. Kita bisa tahu perbedaan yang satu dengan yang lain dari bentuknya dan lain sebagainya. Nah, mari kita cari ciri-ciri makhluk hidup kelima kingdom ini. Dengan cara apa? Ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja. Ibu harap berkelompok bisa maju ke depan untuk membagikan LKPD ke kelompoknya masing-masing. Silakan perwakilan dari kelompoknya. Ada lagi? Enggak? Silahkan dibagi dulu, jangan ada yang tidak kebagian ya. Semuanya kebagian. Sud ini bilang. Oke. Bilang. Sud orang ini. Kalau lebih diletak aja dulu di mejanya masing-masing. LKPD orang ini.
Kalau lebih ya. Ya. Nah, Ini nanti. di LKPD kita, di lembar kerja yang sudah dibagikan, bukannya dulu ada yang belum kebagian? Semuanya udah kebagian? Alhamdulillah, semua dapat ya. Di situ sudah kita lihat ada 5 gambar, sama ya dengan yang di depan ya gambarnya. Kalian kemarin ibu suruh membawa handphone, tentu beserta paketnya dong ya. Beserta paketnya. Semua tiap-tiap kelompok ada yang sama sekali nggak membawa, ada kan? Tiap-tiap kelompok ada yang membawa ya, ada. Kalian bisa cari, kalian bisa gali melalui buku paket dan melalui internet tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu klasifikasi 5 kingdom. Nah, di kotak pertama kalian bisa tentukan itu nama kingdomnya apa. Nah, setiap kingdom itu kalian cari ciri-ciri umumnya, kalian tulis dan kalian diskusikan bersama temannya masing-masing. Ibu mau kasih kesepakatan dulu. Ini kita mau mengerjakannya berapa lama ya? Mau 5 menit, 10 menit, atau 15 menit? 15 menit, ya mau 1 menit aja. Oke, ini siapa yang minta 10 menit? 10 menit dulu. Ada ya? 2, 3, 4, 5 orang. Yang minta 5 menit. Oh, semangat kayaknya 5 menit ya. Oh, cepat. Yang 15 menit. Oh, kayaknya lebih banyak yang mau banyak 15 menit ya. Karena memang butuh diskusi, butuh menggalinya lagi dan lain sebagainya. Sepakat berarti kita 15 menit? Sepakat ya, silakan ibu tunggu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu kalian bisa berdiskusi, nanti akan dipresentasikan satu persatu berdasarkan kelompoknya. Jadi, ibu persilahkan kepada kalian mengerjakan LKPD, berdiskusi, dan nanti akan dilanjutkan dengan presentasi. Yusuf ibunya lagi kan.
boleh juga sambilan mendiskusikan nantinya siapa nanti yang bekerja sebagai MC yang menjelaskan bagian gambar 1, gambar 2, 3, 4, dan 5. Boleh ya kalian ditentukan. Ada yang kesulitan? Ya. Jadi sambil diskusikan juga kalimat-kalimat yang belum paham. Iya, nanti begitu melakukan presentasi, selesai presentasi tanya jawab untuk diskusi. Ibu ingatkan ya, sudah berlalu 5 menit, artinya ada waktu tersisa 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi dan nanti akan kita mulai. Boleh dari kelompok 1 atau yang bersedia maju ke depan terlebih dahulu. Bila capek dia duduk. Ajaklah diskusi. Ada yang kesulitan? Nah. Baik, Ibu ingatkan kembali, sudah 5 menit berlalu, waktu kita ada 5 menit lagi. Ibu perhatikan sudah banyak ya, data bedanya yang sudah diisi. Jangan lupa menentukan siapa yang bertindak sebagai MC nanti, sudah diberikan tugasnya masing-masing.
Udah, bilang sut anak-anak lagi ngerjain. Yang lagi nulis, lagi apa, diskusi. Pilih yang mana, bilang mau. Yang bagus ininya posisinya. Lagi nulis. Pada tumbuhan. Mungkin teman saya ada yang ingin menambahkan. Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari Keja, yaitu selain kalau dapat menjawab tumbuhan, kalau juga dapat melakukan kegiatan fotosintesis sehingga dapat membuat makanan sendiri, contohnya pada tumbuhan. Kak Bila senggol. Bila. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Dari sebelah sana ya. Dari sebelah sana. Bila masuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sesungguhnya kesalahan dari kami dan kebenaran ini datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya mempersilahkan kepada kelompok 3. Ya, kepada kelompok 3 dipersilahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ciri transistor memiliki eukariotik yang memiliki densar bentuk sel, uniseluler, satu sel, dan heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Ciri-ciri animalia adalah dapat bergerak aktif multiseluler atau lebih dari satu sel, dan heterotrof yaitu tidak dapat membuat makan sendiri, tetapi dia mengambil dari luar tubuhnya. Eukariotik memiliki dendar sel. Ciri-ciri ini adalah eukariotik tidak memiliki dendar sel, heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri, uniseluler hanya memiliki satu sel dan tidak bisa bergerak. Kembali, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apa itu heterotrof dan apa contohnya? Heterotrof itu adalah ciri yang dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Dan contoh dari heterotrof adalah animalia, namun beberapa tumbuhan juga ada yang bersifat heterotrof. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa itu uniseluler? Uniseluler. Apa itu uniseluler? Uniseluler itu satu sel. Kita memiliki satu sel. Sekian, terima kasih dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semuanya ya. Tersisa satu kelompok lagi yaitu kelompok 4. Kelompok 4, Ibu persilahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin. Berdiri kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, maka akan kami mulai presentasi dari kelompok 5. Saya oper kepada teman saya. Monera memiliki ciri-ciri yaitu uniseluler yang memiliki satu sel yang tunggal, bentuk sel bervariasi, sel prokaryotik, serta ini tidak memiliki inti sel, memiliki inti sel, bersifat klorofil atau pigmen yang memberi warna hijau. Ini juga berperan dalam kegiatan fotosintesis. Kelompok sel memiliki ciri-ciri yang bersifat eukariotik atau memiliki undangan sendiri, memiliki uniseluler atau multiseluler, memiliki inti sel, bersifat heterotrof atau tidak mampu membuat makanan sendiri. Animalia memiliki ciri-ciri atau memiliki lebih dari satu sel, tidak memiliki inti sel, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Selain memiliki ciri-ciri disusun dari prokaryotik, memiliki membran inti sel. Multiseluler terdiri dari banyak sel, memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Bersifat aprotrof dapat membuat makanannya sendiri.
Minimal dalam 5 kali hidup pengundi. Bumi ciri-cirinya belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Memiliki membran intisel eukariotik. Berkembang biak secara seksual, bersifat heterotrop, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Apa yang dimaksud dengan multiseluler? Multiseluler adalah yang dia memiliki lebih dari satu sel. Di sini ada lagi yang ingin bertanya. Untuk Namanya adalah anelia. Animolia. di sini ada lagi yang ingin bertanya. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah selesai ya presentasinya. Udah banyak kita bisa gali ciri-ciri daripada 5 kingdom makhluk hidup. Mulai dari apa tadi yang pertama? Monera, kemudian Protista, kemudian Animalia, Plantae, dan terakhir Bumi. Baik, sebelum ada nanti sedikit Ibu jelaskan terkait 5 kingdom dan ciri-cirinya ini, tapi Ibu harap masing-masing kelompok mewakili untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan, diberikan ke Ibu. Silakan. Jadi di meja Ibu aja ya. Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 4 boleh, silakan. Terima kasih semuanya. Baik, semuanya sudah mengumpulkan LKPD, sudah menyampaikan tadi ciri-ciri 5 kingdom makhluk hidup. Sekarang coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan yang ada di layar e-focus. Yang kalian sampaikan tadi 5 kingdom makhluk hidup itu merupakan pencetusnya adalah Robert H. Whittaker. Ya, dialah orang yang mengklasifikasikan 5 kingdom. Tadi semuanya sudah pada tahu 5 kingdom tersebut. Yang pertama Monera, ada Protista, kemudian ada Bumi, Plantae, dan kemudian ada Animalia. Selanjutnya, tadi udah banyak yang menyampaikan tentang ciri-ciri Monera. Yang diantaranya tadi ada yang menyebutkan prokaryotik. Apa tadi prokaryotik? Apa tadi prokaryotik? Tidak memiliki membran inti ya. Nah, ini harus kita perbaiki. Bukan membran sel, tetapi membran inti selnya yang tidak dimiliki. Nah, selanjutnya tadi ada juga yang menyampaikan Monera ini merupakan uniseluler. Artinya apa tadi uniseluler? Memiliki satu sel. Contohnya apa? Contoh Monera atau contoh makhluk hidup yang tergolong bakteri. Selanjutnya ada lagi? Banyak ya berbagai macam bakteri. Ini boleh Ibu tambahin lagi, ada disebut dengan ganggang hijau biru. Jadi selain bakteri, kelompok Monera itu adalah ganggang hijau
hijau, biru. Boleh ditambahi ya nanti catatannya. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri protista. Memiliki selaput inti tadi eukariotik ya, berbeda dengan monera. Kalau monera tidak punya membran inti sel, kalau protista punya, namanya atau disebut apa? Eukariotik. Kalau tadi monera disebut apa? Prokariotik, betul. Nah, kebanyakan bersifat heterotrof. Tadi sudah dijelaskan sama temannya. Apa itu heterotrof? Ya, coba Ibu dengarkan pendapatnya Rispa. Apa itu heterotrof tadi? Iya, pakai ini ya. Iya, tidak dapat membuat Makanannya sendiri. Berkembang biak dengan cara, ada yang dengan cara kawin, ada yang tidak dengan cara kawin. Seperti yang pernah kita bahas di pelajaran ciri-ciri makhluk hidup tentang berkembang biak. Nah, selanjutnya secara kawin dengan konjugasi. Ya, bakterinya bersatu dan mentransfer zat-zat yang ada di dalam tubuhnya. Selanjutnya yang tidak kawin itu dengan cara membelah diri. Ya, dengan cara membelah diri. Selanjutnya kingdom fungi tadi sudah disebutkan tidak memiliki klorofil. Kalau dia tidak memiliki klorofil berarti dia heterotrof atau autotrof? Heterotrof, betul. Kenapa? Karena dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, di tubuhnya itu juga dia hidup sebagai saprofit atau parasit. Maksudnya ini dia tidak tumbuh atau dia tumbuh di tempat tumbuhan lain yang biasa tumbuhannya sudah mati misalnya. Dan disitulah dia mengambil makanan. Kenapa? Karena dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Makanya sering kita lihat fungi ini apa bahasa lain dari fungi? Jamur. Nah, jamur ini dia tidak pernah tumbuh di tempat yang bukan tempat tumbuhan atau kayu-kayu yang mati, nggak pernah. Kenapa? Dia nggak mampu membuat makanannya sendiri. Kalau dia tumbuh di tempat yang kayak batang pohon yang mati kayak di sawit, pernah lihat kan? Pernah lihat kan? Pernah. Nah, dia tumbuh di situ. Dari mana dia mengambil makanan? Dari kayu yang sudah mati tadi. Dia nggak mampu, dia nggak punya klorofil, nggak mampu membuat makanannya sendiri. Tubuhnya tersusun dari benang-benang halus. Kalau kita perhatikan jamur ya, kapan-kapan nanti mana tahu kita punya waktu untuk keluar lapangan dan mencari jamur. Di jamur itu ada badan tubuhnya itu kayak benang, susunan-susunan benang. Itu yang disebut dengan hifa. Ya, disebut dengan hifa. Jadi ya, dia tersusun dari hifa. Selanjutnya plantae. Di sini tadi seperti yang udah Ibu dengar tadi ada yang menyebutkan ciri-ciri plantae itu adalah multi. Apa itu multiseluler? Ya, memiliki banyak sel, memiliki dinding sel dan klorofil. Dinding sel, selnya itu dilapisi juga dengan yang namanya dinding sel. Kemudian ada klorofil. Ada nggak di klorofil dimiliki sama jamur tadi? Enggak ya. Tapi kalau tumbuhan punya, sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanya disebut dengan foto. Berkembang biak secara vegetatif dan generatif, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau vegetatif berarti dia secara tidak kawin, artinya tidak melibatkan sel jantan dan sel betina. Kalau generatif dia melibatkan sel jantan dan betina. Nah, yang terakhir ini tadi udah ya, ini yang terakhir, ciri-ciri kingdom animalia. Bersel banyak kita sebut sebagai multiseluler. Memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Sama tadi seperti apa? Seperti kingdom apa tadi? Fungi. Ya, fungi tadi kan nggak punya ini, dia nggak punya klorofil.
Sehingga dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Tidak memiliki dinding sel. Tadi tumbuhan punya kan, tapi kalau dia hewan dia nggak punya. Tidak memiliki klorofil, sih bacanya klorofil. Klorofil ini ya sebenarnya ya. Dan eukariotik. Tahu tadi eukariotik apa? Tidak. Kalau apa memiliki atau tidak? Iya, memiliki, bukan tidak ya, tapi memiliki membran inti sel. Kemudian yang terakhir bergerak secara aktif, berbeda sama plantae. Kalau manusia itu masuk ke mana? Animalia. Salah satu cirinya kita bergerak secara aktif. Kalau tumbuhan itu bergerak secara aktif nggak? Enggak, dia tidak bisa bergerak secara aktif. Tapi bergerak nggak tumbuhan? Pada saat kapan misalnya? Bukan pada saat ada angin, tapi apa? Tumbuh pada saat tumbuh atau berkembang ya. Pada saat tumbuh atau berkembang. Nah itulah ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri daripada 5 kingdom yang sudah kamu bahas. Kemudian kamu cari di internet kemarin juga kan. Tadi juga kita cari tahu lagi di buku paket yang sudah kamu miliki. Nah, kira-kira sampai di sini ada nggak yang ingin bertanya atau masih bingung tentang klasifikasi makhluk hidup hari ini? Ada? Nggak ada? Nah, kalau begitu karena udah pada paham nih sepertinya, Ibu mau minimal ini ada ya yang menyampaikan atau mungkin mewakili tiap kelompok menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang bersedia menyimpulkan pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup? Ada yang bersedia? Silahkan tunjuk tangan. Puan, sebentar ya. Nah, ini dia klasifikasi makhluk hidup. Puan ya, dari kelompok 2 silahkan Puan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyimpulkan dari pembelajaran ini, 5 kingdom tersebut dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya karena memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Sedangkan sementara yang berbeda yang berada di satu kingdom memiliki persamaan ciri-ciri yang umum. Contohnya misalnya ini ya tadi ya, gambar gambarnya. Nah ini tadi ya maksud bukan mungkin tapi benar. Ini dibedakan tadi, yang dijelaskan Puan ini dibedakan. Kenapa dia dibedakan? Tadi jawaban Puan apa? Karena kenapa dia dibedakan? Karena memiliki perbedaan ciri-ciri. Perbedaan ciri-ciri antara yang satu dengan yang lain. Nah ini ada banyak hewan. Ada banyak hewan, ada gajah, ada apa lagi nih? Jerapah, singa, ini apa nih? Dan lain sebagainya. Nah itu kenapa dimasukkan dalam satu kingdom? Karena memiliki persamaan ciri-ciri. Iya, karena memiliki persamaan ciri-ciri. Dan ciri-cirinya tadi sudah kita sama-sama bahas. Undangan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Oh, Akila. Akila silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Platista, Animalia, dan Plantae dan Tumbuh. Kalau saja saya kesimpulannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akila menyimpulkan bahwa klasifikasi 5 kingdom itu ada 5 tadi ya. Pertama Monera, jelas ya, Platista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Siapa lagi? Ada yang bersedia memberi
memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Ada? Baik. Sepertinya sudah ya, sudah tidak ada lagi yang mau berkesimpulan. Ibu rangkum boleh? Boleh ya. Jadi ketika kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tahu bahwasanya dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, bagaimana? Itu akan mempermudah kita, pengelompokan tadi akan mempermudah kita mempelajari tentang makhluk hidup. Dan kita tahu makhluk hidup itu terbagi atas berapa? 5 kingdom. Ini tadi sudah dibahas dengan beserta ciri-cirinya. Dan kesimpulannya, yang ciri-cirinya sama, ciri-ciri umumnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Tetapi kalau yang sangat berbeda ciri-cirinya, maka akan dimasukkan ke kelompok yang berbeda. Maka terciptalah 5 kingdom tadi. Paham ya? Sama-sama kita pahami, dan semoga benar-benar bertambah ilmu pengetahuan kita. Baik, karena kita sudah habis pembahasan kita terkait klasifikasi makhluk hidup hari ini, Ibu mau kita bersama-sama refleksi. Ya, kita sama-sama refleksi. Sudahkah kita mendapat pembelajaran atau bertambahkah ilmu kita, atau lebih paham nggak kita tentang pembelajaran hari ini? Sudah ya? Dan apa yang bertambah, yang menjadi hikmah kita belajar hari ini apa kira-kira? Ada yang bisa? Ada yang mau memberikan jawabannya? Hikmah yang bisa kita dapat hari ini, yang mungkin bisa kita kaitkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada? Dengan berbagai macam ragam ciptaan Allah kan? Tadi kita lihat Monera aja udah banyak jenisnya. Monera itu apa tadi? Bakteri dan gangga hijau biru. Bakteri itu juga banyak, nanti kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Harapannya dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini, kita paham sangat banyak ciptaan Allah yang perlu dijaga. Mulai dari segi manusia saja. Manusia tadi masuk kelompok mana? Animalia. Tumbuh-tumbuhan sekitar kita masuk kelompok mana? Bayangkan kalau tumbuh-tumbuhan kita nggak ada, hanya satu macam aja, hanya sawit doang misalnya. Enak nggak kira-kira? Enak. Maka dengan ciptaan Allah yang banyak ini, rasa syukur kita semoga bertambah dan bertambah. Rasa takwa kita sama Allah semakin bertambah. Kemudian bagaimana cara kita menjaga kelestarian ini? Bagaimana sikap kita atau cara kita? Ibu mintakan dulu pendapat dari Tito, bagaimana menjaga lingkungan ini supaya terjaga dengan baik, misalnya supaya tidak musnah, tidak rasa syukur kita dengan cara apa? Silahkan Tito. Menjaga habitatnya dan tidak merusak lingkungan. Tidak merusak lingkungan, ya. Jadi Dengan kita tidak merusak lingkungan, itu memberikan satu contoh bahwa kita sedang menjaga lingkungan. Itu artinya kita menjaga amanah dari Allah. Itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ada lagi di sini mungkin kelompok ini yang mau refleksi? Ada? Terkait dengan sikap mungkin dengan mempelajari pembelajaran hari ini, atau dikaitkan juga dengan religinya, terserah. Ada yang bisa? Ada yang mau memberikan? Sudah cukup? Nah. Intinya harapannya tadi ya, semoga kita bisa lebih menjaga lingkungan kita, pengetahuan kita juga lebih bertambah, dan kita bisa lebih memahami
rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Nah, baik. Hari ini Ibu mau memberikan soal-soal. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau tadi kita mengerjakan tugasnya berdiskusi, hari ini mengerjakannya secara individu. Baik, Ibu akan bagikan langsung satu persatu untuk mengerjakan tugas-tugas yang udah Ibu sediakan. Saya ganti nyari lagi. Kamu lobet. Itu ada 5 soal ya, 5 soal yang kamu kerjakan dan semuanya esai. Ya, silakan dikerjakan. Oh, kurang satu, maaf. Pasal. Ada 5 soal ya, semuanya esai, silakan dikerjakan.